Saya masih berbincang bersama Ibu Niken Indriarsi, beliau adalah Head of Corporate Ratings dari PT Pevindo. Bu Niken, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa ada tren proyeksi batubara secara global dan juga ada proyeksi mengenai program-program pemerintah lah yang memang ujung-ujungnya akan mengurangi konsumsi dari batubara, mengingat ada upaya dari pemerintah sendiri untuk mengurangi emisi karbon dan juga penggunaan bahan bakar berbahan baku fosil. Secara konsumsi yang Pevindo lihat sejauh ini seperti apa dan proyeksinya akan seperti apa, Bu Niken? Kalau kami lihat, memang kalau dari sisi tren konsumsi batubara di Indonesia sendiri masih positif ya dan bertumbuh. Karena kalau kita lihat memang batubara ini mayoritas dikonsumsi sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang dimiliki oleh PLN. Dan dari total pembangkit yang dimiliki PLN tersebut, mungkin pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ini memberikan kontribusi sebesar 39% ya pada tahun 2020 lalu dengan total kapasitas sebesar 15,9 gigawatt. Nah, ini gap dengan porsi terbesar keduanya itu juga lumayan ya, karena porsi terbesar kedua itu ditempati oleh pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas sekitar 8,9 gigawatt. Jadi sekitar mungkin kontribusinya sekitar 22%, jika dengan gap PLTU sekitar ada selisih 17% ya. Jadi kalau kita lihat ketergantungan yang besar terhadap PLTU di Indonesia ini, kita melihat di permintaan batubara masih akan tetap stabil ya mungkin dalam pada jangka menengah ini, dan mungkin bisa meningkat lagi ke depannya atau lebih besar lagi seiring dengan penyelesaian pembangunan PLTU yang sedang dikerjakan, karena memang setidaknya mungkin akan ada tambahan daya ya sekitar mungkin 13.000 megawatt ada kapasitas PLTU baru yang akan beroperasi dalam rentang 10 tahun ke depan. Walaupun mungkin kita lihat juga ada beberapa informasi yang ada beberapa PLTU dalam program ini yang ada kendala dari sisi mangkrak programnya, atau mungkin ada kendala finansial terkait untuk pendanaan atau pembiayaan proyek ini. Oke, diperlukan waktu untuk menyempurnakan infrastruktur energi baru terbarukan. Menunggu itu, kebutuhan akan PLTU akan tetap tinggi begitu ya. Apalagi seperti yang Anda tadi sampaikan, bahwa kapasitas PLTU baru akan kemudian adalah ataupun terciptalah di tahun 2021 hingga 2030. Oke, secara tantangan, apa yang dihadapi oleh industri batubara nasional, Bu Niken? Ya, mungkin kalau dari sisi batubara ini mungkin tentunya ada tantangan yang lebih besar ke depannya ya, mungkin baik secara internal ataupun eksternal. Mungkin kalau dari sisi operasional tentunya tantangan untuk tentunya menjaga atau mungkin melakukan efisiensi ya dari sisi biaya produksi agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal, karena seperti kita ketahui sektor ini kan sangat ya sektor komoditas ya, yang dimana harga di luar kendali para pemain. Walaupun saat ini mungkin harga sedang meningkat atau menguat, tapi juga mungkin di periode yang akan datang bisa saja terjadi kondisi yang sebaliknya. Tentunya mungkin tantangan untuk menjaga atau melakukan efisiensi biaya produksi tetap belum menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain di sektor ini. Selain mungkin juga dari sisi pemanfaatan teknologi untuk mendukung hilirisasi produk batubara juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, karena memang kalau kita lihat potensi mungkin penghematan biayanya juga ada ya yang berasal dari inisiatif yang diberikan oleh pemerintah sebagai reward untuk pengembangan hilirisasi tersebut, dan seperti ada gasifikasi atau liquefaksi dari batubara. Sementara dari sisi tantangan eksternal tentunya tadi kembali ke berupa tuntutan untuk lebih menjalankan kegiatan penambangan yang lebih ramah lingkungan ya, dalam upaya juga untuk meningkatkan daya saing dengan sumber energi terbarukan. Mungkin di jangka panjang atau mungkin saat ini sudah mulai juga ya dari sisi akses pendanaan yang bisa lebih terbatas atau relatif terbatas, seiring dengan meningkatnya kesadaran atau perhatian atas kondisi lingkungan yang untuk sektor batubara ini. Jadi mungkin memang bisa menjadi tantangan tersendiri juga bagi para pemain sektor batubara ini untuk melakukan ekspansi ke depannya dalam hal mencari pembiayaan yang relatif lebih mungkin bisa terbatas ke depannya dan juga mungkin lebih efisien. Baik, apakah dari Pevindo melihat sektor batubara menjadi sebuah sektor yang masih prospektif? Mungkin kalau melihat kondisi saat ini dengan penguatan harga yang terjadi, ya prospek untuk jangka waktu dekat hingga menengah masih relatif stabil. Ya, ini kembali lagi didorong dari permintaan dalam negeri yang berasal dari pembangkit listrik baik milik PLN maupun juga mungkin dari sisi IPP atau independent power producer ya.
Kemudian juga di satu sisi juga dari permintaan global, terutama dari negara dengan konsumsi paling tinggi yaitu tadi Cina dan juga India. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, tentunya ini akan menunjukkan tren pertumbuhan. Dan kemudian juga mungkin kalau kita lihat dari sisi prospek juga dimungkinkan ya akan mengalami perubahan saat mungkin ada upaya yang cukup masif untuk dengan dukungan kebijakan yang solid untuk mengurangi atau bahkan menghapus penggunaan batu bara ini dalam kebijakan perekonomian, walaupun mungkin ini kita lihat dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Baik, tentu saja kita akan terus monitor bagaimana sebetulnya pergerakan dari sektor batubara ini ke depan begitu. Baik, Bu Niken, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih.